Vivin Maidarina tergabung dalam rubrik traveling. Kali ini ingin berbagi cerita tentang Semarang dan sekitarnya. Semarang, kota besar yang berada di tengah pesisir utara Pulau Jawa ini merupakan kota tua yang menyimpan banyak jejak sejarah. Wisata yang terlintas tentunya adalah wisata yang bernuansa sejarah dan budaya, seperti Lawang Sewu, Masjid Agung, Sampokong, atau area kota tua di sekitaran Tanjung Mas. Upaya pemugaran dan pelestarian budaya di kawasan tersebut menjadikan tempat-tempat ini lebih cantik dan tidak ada kesan kumuh atau angker. Namun dengan semakin berkembangnya pariwisata, beberapa area di sekitaran Semarang juga mulai menumbuhkan tempat-tempat baru. Banyak di sekitaran tempat bernuansa alam dengan pemandangan yang menarik, akhirnya dikemas menjadi tempat wisata, sehingga menjadi jujukan baru yang instagramable. Salah satu akhir pekan di bulan Desember 2020 kemarin, akhirnya dolan ke sana. Seorang teman yang sudah lama pindah ke Semarang juga bercerita bahwa semakin banyak kafe dan resto modern yang mulai berkembang, mendampingi wisata kuliner yang legendaris. Dengan dimudahkannya akses menuju kota Semarang melalui jalur tol dari Surabaya, lebih kurang 4 jam saja sudah tiba di sana. Nah, sebelum masuk kota Semarang, ada 2 tempat wisata yang menarik, yaitu Eling Bening dan Dusun Semilir. Menggabungkan tema alam dan tempat foto yang kekinian. Tempatnya tidak jauh dari pintu tol Bawen, pintu tol terakhir sebelum pintu tol keluar di kota Semarang. Eling Bening berupa tempat santai dan resto keluarga, di mana pemandangan sekeliling yang disuguhkan adalah rawa pening dengan latar Gunung Merbabu, Gunung Andong, dan Telomoyo. Areanya berada di ketinggian daerah perbukitan Ngerawan, sehingga akan tampak jalanan berliku yang ada di bawahnya. Salah satu sudut foto andalan yang disediakan adalah perahu berwarna putih berujung kepala naga. Posisinya pas berada di depan deretan pegunungan tadi. Dusun Semilir. Wahana wisata yang satu ini masih berada di sekitaran Bawen, tidak jauh dari lokasi Eling Bening tadi. Di masa pandemi, jam kedatangan pengunjung dibagi 2, antara pukul 10 pagi sampai 1 siang, dan setengah 2 sampai jam 7 malam. Tiket bisa dibeli secara online melalui Traveloka atau langsung dibeli di lokasi. Setelah pemeriksaan tiket, pengunjung akan dibawa memasuki lorong warisan Indonesia yang berisi souvenir dari seluruh Indonesia seperti baju, batik, tas, ukiran, serta cemilan. Setelahnya akan ada percabangan ke arah Alas Tirta dan menuju ke alun Eropa. Di lorong Alas Tirta, pengunjung akan dibawa memasuki area hijau dengan tanaman alami ala hutan tropis dan berakhir di sebuah kolam ikan dengan patung besar di atasnya. Nah, kalau menuju ke alun Eropa, nuansa akan beralih ke bangunan warna-warni ala Venesia atau Maroko. Di tengahnya terdapat sungai buatan. Pengunjung bisa sekedar berjalan dan berfoto dengan latar bangunan-bangunan tersebut. Bisa juga naik kereta antik atau kapal yang didayung oleh mas-mas berseragam hitam putih bergaris persis ala Venesia. Kalau mau sedikit memacu adrenalin, ada perosotan warna-warni, di mana jalurnya terbuat dari rumput buatan. Kemudian pengunjung duduk di atas bak dan meluncur terjun ke bawah.
Perosotan ini memiliki ketinggian 30 meter dengan panjang 150 meter. Naiknya bukan melalui tangga, melainkan jalur melingkar dengan desain seperti berada dalam kurungan burung raksasa. Puncaknya terdapat old cafe, sehingga pengunjung bisa duduk santai dan menikmati suasana di ketinggian. Di samping kafe tersebut, perosotan itulah dimulai. Pas mau turun saat perosotan, rasanya tinggi sekali dengan kemiringan yang tampak sangat curam. Tapi setelah melewatinya terasa aman-aman saja, tidak semendebarkan seperti yang dibayangkan di awal. Lanjut, hari kedua ke Lawang Sewu. Sejarah gedung ini tidak lepas dari sejarah perkeretaapian di Indonesia, karena dibangun sebagai kantor pusat perusahaan kereta api swasta milik Belanda dengan nama yang disingkat NIS. Yang pertama kali membangun jalur kereta api di Indonesia, menghubungkan Semarang dengan Surakarta dan Yogyakarta. Dengan jalur pertamanya adalah Semarang ke Tanggung pada tahun 1867. Disebut Lawang Sewu karena bangunan megah berlantai 2 ini khas dengan gaya arsitektural Belanda, memiliki banyak sekali jendela yang tinggi dan lebar, sehingga masyarakat menganggapnya sebagai pintu atau lawang. Meski jumlahnya tak sampai 1000 atau 1000, sebutan ini untuk mewakili jumlahnya yang sangat banyak. Sejak ditinggal oleh NIS, bangunan ini digunakan oleh Belanda dan Jepang sebagai penjara. Beberapa ruangan disulap menjadi ruang tahanan yang menyiksa, penjara jongkok, penjara berdiri, dan ruang penyiksaan. Begitulah saat itu ruangan difungsikan. Tak heran jika melihat sejarah tersebut, Lawang Sewu menjadi tempat yang mistis. Apalagi dengan tidak terurusnya bangunan di sana. Cat yang melupas, lantai yang kotor, lampu penerangan yang minim, menjadikan semakin terkesan suram. Namun akhirnya PT KAI melakukan pemugaran sejak tahun 2009 dan selesai pada Juni 2011. Sejak diresmikan pada 5 Juli 2011, bangunan ini dibuka kembali sebagai ruang pameran dan tempat wisata. Bangunan megah dengan dominan cat berwarna putih ini justru menjadi tempat yang menarik untuk foto-foto. Tidak ada kesan suram atau angker sama sekali. Bahkan sering dijadikan sebagai tempat untuk foto prewedding. Jika berkunjung ke Semarang pada akhir pekan, tutuplah perjalanan hari kedua ini dengan mampir ke area Kota Lama di Semarang. Sempatkan untuk nongkrong di sekitaran Jalan Garuda, Glati, dan Jenderal Suprapto. Bangunan-bangunan lama dengan tembok-tembok terkelupas alami menjadi spot foto yang menarik. Nah, kalau jalan-jalan ke Semarang kurang afdol rasanya kalau tidak kulineran. Dan ini beberapa kuliner yang menarik yang ada di Semarang. Yang pertama, sotonya. Soto ayam yang disajikan dalam mangkuk kecil ini memiliki kuah yang cenderung lebih coklat dengan paduan rasa gurih manis. Cita rasa kuahnya inilah yang menjadi kekhasannya. Menu berkuah lainnya yang patut dicoba adalah asem-asem Koh Lim. Warung legendaris yang berdiri sejak tahun 1978 ini menebarkan aroma yang begitu mengundang setiba di halamannya. Kuah bening berwarna kecoklatan dengan paduan asam Jawa, belimbing wuluh, dan tomat menyatu dalam cita rasa yang cenderung asam segar. Potongan daging sapi menjadi isian utamanya. Dan lagi-lagi, jajanan serta gorengan memenuhi meja makan, siap untuk dicomot, melengkapi menu utama yang ada. Satu lagi adalah nasi ayam Bupini. Porsi ukuran sedang, cocok untuk dijadikan menu sarapan. Nasinya diolah pakai santan.
dipadukan sayur labu yang diiris memanjang, telur rebus, suiran daging ayam, dan kuah opor. Disajikan di atas daun pisang, gurihnya santan dengan sedikit manis khas masakan Jawa Tengah yang menjadi kombinasi yang lesat di lidah.